Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Selasa yang kita dimudahkan pada waktu ini, saat ini di majelis ilmu. Setelah hari kemarin kita sempat libur ya, karena satu dan lain hal, kita lanjutkan lagi dari pelajaran akidah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini merupakan bagian yang ketiga. Kita memasuki cakupan dari iman kepada kitab-kitab Allah, dan itu ada 10 perkara. Kalau ada ini Pak, Quran terjemah buat nih bantu. Yang pertama, keimanan yang mantap bahwa seluruh kitab-kitab itu turun dari sisi Allah kepada para rasulnya untuk seluruh hambanya sebagai satu kebenaran yang nyata dan petunjuk yang memberi keterangan. Jadi kita harus mantap ya, harus benar-benar yakin keimanan bahwa kitab itu ya turun dari sisi Allah ya. Hadhihi min indillah itu ya. Jadi kitab-kitab Allah itu dari sisi Allah ya. Nah itu. Karenanya ketika kitab itu kita yakini dari sisi Allah, maka kita menafikan keyakinan bahwa di antaranya keyakinan bahwa ya itu adalah cerita-cerita atau sangkaan, bualan atau dongeng-dongeng. Karena kita tahu itu dari sisi Allah ya. Nah itu. Kalau bahasa kita ya bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Karena dari sisi Allah ya. Jelas lah gitu. Itu Injil lebaran dirubah ya. Iya, kita yakini aja dari sisi Allah. Kemudian tentang kitab-kitab yang sudah dirubah atau dimanipulasi oleh itu ya Injil dan juga Taurat, itu mah tentunya kita tidak wajib untuk mengamalkannya, karena yang kita amalkan Al-Quran ya gitu. Mengimani aja lah ya.
Ya hanya mengimani saja, mengimani bahwa seluruh kitab itu ada, dan juga dari sisi Allah itu. Nah itu. Dan dikatakan dalam surah Al-Maidah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah itu. Bahwa Al-Quran itu ya dengannya akan ditunjukkan ya siapa yang mengikutinya pada subulas salam, yaitu pada jalan-jalan keselamatan. Dan banyak di ayat-ayat itu ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, itu diulang-ulang itu ya, mengeluarkan dari asalnya kegelapan menuju jalan yang ya cahaya ya. Yang kedua, harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk ya. Yakin Al-Quran itu kalam Allah ya, dan sesungguhnya Allah telah berbicara dengannya secara hakiki, karena tentunya kalam itu artinya kan perkataan ya. Perkataan artinya ya Allah sudah berbicara. Firman-Nya. Ya. Tapi firman Allah perkataan kurang masih saru. Ya perkataan, maksudnya firman Allah sama aja sebenarnya mah. Perkataan teh. Ya perkataan teh dari asal, kan dari asal Allah kan. Asalnya ini kan Al-Quran itu dari Allah gitu. Di antara kalamnya yang terdengar baik di balik hijab ya, dan ada pula yang didengar melalui seorang malaikat yang mulia, yaitu di surah Asy-Syura ya, surah 42, Asy-Syura ayat 51 ya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Jelas Al-Quran itu adalah wahyu atau dari belakang tabir ya. Atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang ada, apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Nah itu tuh bagaimana Al-Quran adalah kalam Allah, dan diantaranya kalamnya itu ada yang terdengar dari balik hijab, dan ada pula yang melalui malaikat ya, melalui tentunya Jibril ya alaihi salam. Di samping itu ada firman-Nya yang tertulis dengan tangannya pada sebuah batu, sebagaimana yang diturunkan kepada Musa alaihissalam
yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 154, surah 7. Walamma sakata musal godobu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladinahum lirabbihim yarhabun. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh, maksudnya Taurat ya, diambil ya kembali lauh-lauh itu ya, atau Taurat. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah itu. Sehingga jelas bahwa ini adalah kalam Allah ya, dan firman-Nya itu ya, kitab-kitab itu ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran juga itu, kita itu munculkan dalam jiwa kita itu ya, kita itu sedang mengobrol dengan Allah itu. Sebagaimana kita juga ketika sholat ya, jadi ya sholatnya jangan kecepatan, apalagi nanti taraweh itunya tong kecepatan itunya. Kita kan mengobrol dengan Allah itu. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad terus salam Ini miskin takiyat. kita harus perhatikan itu ya, bagaimana kalau kita memunculkan pada pikiran kita dan jiwa kita keyakinan bahwa kita itu berbicara dengan Allah, ya kita tidak akan menyia-nyiakan pembicaraan itu. Penting lah gitu, urgen ya. Lebih daripada urgennya rapat apalah itu, banyaklah urgen ya, rapat masalah ini ya, ABC itu ya gitu, masalah bisnis atau apa itu lebih itu ya, masalah dunia lebih daripada hal itu ya. Kita itu dialog dengan Allah ya gitu, dialog dengan Rabb kita ya, dan Allah yang paling tahu tentang kita. Beda kalau kita dialog dengan manusia ya, terkadang menimbulkan rasa kecewa gitu ya gitu. Minta kepada manusia terkadang kita ya timbul rasa kecewa. Bergantung pada manusia juga demikian, kecewa ujung-ujungnya gitu. Ya kalau kita bergantung hanya kepada Allah ya gitu, kita tidak akan pernah kecewa. Ya betul, nggak cukup sama doa ya, betul sekali, nggak cukup sama doa, betul. Cuman tentunya jangan lupakan yang namanya doa. Iya. Ya doa itu kan senjata senjata bagi orang-orang beriman ya, doa itu. Kalau hanya usaha tanpa doa ya sia-sia. Usaha tanpa doa, ayo usaha gitu ya, tanpa doa gitu sia-sia. Ya doa tanpa usaha ya hanyalah bualan belaka gitu. Justru ya keduanya harus saling ya, doa mengikuti dia, doa itu kayak pengiring lah, doa mah pengiring, usaha ya kita upayakan semampu mungkin ya. Nah itu tetap doa tawakal itu nomor satu ya, usaha ya itu jalannya gitu. Ya harusnya itu kan doa, ketika kita berdoa, doa itu nomor satu ya.
Doa itu ya nomor satu. Betul ya, doa, kekuatan doa gitu ya. Dan kekuatan tawakal, betul gitu ya. Tapi ya harus diiringi juga, harus dijalani dengan usaha gitu ya. Ikhtiar gitu. Kalau saya hanya berdoa untuk ke sini gitu ya, tanpa berjalan untuk ke sini gitu ya, tanpa berupaya ke sini ya, berdoa doang yang gimana caranya gitu. Piraku online deh. Gitu. Nah itu ya, kan pasti ya sebagai jalannya kan usaha, ya upaya itu ya. Seperti ya seorang minum itu ya, kalau orang itu ya tanpa menggerakkan tangannya untuk minum ya nggak akan ya, sampai ke ya akan sampai ke mulut, akan sampai lega sampai di ya. tenggorokan Masa ya Allah harus usaha saya minta minum, kan nggak cukup gitu doang gitu ya gitu. Nah itu sampai disempurnakan manusianya, ada tangan, ada pikiran, iya, ada otak, ada akal lah, paling kan paling sempurnanya makhluk Allah manusia. iya. Kembali lagi ini kalau kita dalami ya, betapa memang banyaknya upaya usaha yang kita lakukan gitu ya. Ikhtiar yang kita lakukan itu banyak ya, banyak lah gitu. Tapi doa kita yang kurang gitu, doa kita yang kurang. Terkadang udah berdoa, siang malam sudah berdoa, terus juga kita juga sudah berdoa, paginya sudah sholat duha, malamnya sudah tahajud ya gitu. Udah, terus belum diijabah ya, harus terus menerus ya gitu. Iya, Sekarang doa lah yang dikasih kan ya mungkin iya, ya, nunggu waktu iya pasti. minta rezeki kan, minta keselamatan dunia akhirat. Analoginya kalau seorang anak tuh ya, walaupun itu cuman main-mainan lah, main masak-masakan, tapi minta pisau ke ibunya gitu, mintanya ingin pisau yang asli, nah, nggak akan mau si ibunya kan gitu. Buat apa pisau yang asli gitu ya gitu. Walaupun yang niatnya cuman masak-masakan gitu ya. Iya, begitu juga kalau kita minta kepada Allah ya, hal yang mungkin kata Allah ini belum belum cocok lah, belum cocok buat kita gitu, belum cocok atau emang nggak nggak bagus buat kita gitu. Maksudnya Allah ya masih Iya, nggak bagus buat kita, ya udah Allah kasih yang lain yang lebih baik gitu kan. Bisa seperti itu ya gitu. Kita jangan patah arang, kita jangan mundur untuk berdoa ya gitu. ya, gelutu Allah. Ya apalagi menggerutu gitu. Iya, Gelutu, saya sholat tiap pagi guys, iya betul. kiye kene gitu kan sarwa gelutu Iya, justru itu sudah merupakan kekufuran ya. bulannya. Kekufuran ya, Hormat karena dia dengan doa yang dia lakukan, dengan ibadah yang dia lakukan, dia merasa cukup, padahal justru harus terus menerus ya gitu. Ya, jangan pernah merasa cukup. kita diberi sehat ya, itu rezeki kan. Iya, Dari udara ini kalau beli berapa itu iya. oksigen ya Hmm. dihisap kita. Nah, kembali lagi, pentingnya kita menghadirkan jiwa yang selalu berbicara dengan Allah gitu ya. Kapanpun dimanapun kita disaksikan oleh Allah ya, kita nggak berani gitu ya melakukan kemaksiatan ya, mengambil orang, apa yang ngambil barang orang ya. Ya bisa aja kalau mengambil orang, misalnya mengambil apa pasangan orang, bisa aja itu. Walaupun nggak ada yang tahu ya. Iya. Kalau mau tahu Nah,
atau misalnya mengambil barang orang, memetik, ya, ya jangankan mengambil, memetik aja. Ibaratnya goler gitu gimana? Apa? Ayo mau di buah jatuh diambil kita, Ya kalau bilang dulu ya harus ya tetap ya. ya bagusnya mah kalau buah yang jatuh, tapi yang buahnya masih bagus mah ya kita bilang dulu gitu. Kita mau misalnya minta ya silahkan, kalau mau mah kita bilang dulu. Karenanya kan kalau kita menghadirkan ini, apalagi ketika kita membaca kitabnya, membaca kalamnya, Didian dulu tuh. itu ya itu niscaya ya kita merasa dekat dan kita merasa tenang dalam segala persoalan itu, kita tenang gitu ya gitu. Jadi kecil gede Iya, kita syukuri. iya betul, kita syukuri. Memang hal itu ya mudah di lisan tapi sulit untuk ya dilaksanakan, untuk Amalannya ya ya diterapkan. Itu emang itu gampang, ayo lisan mah bersyukur gitu ya, tapi ya justru ketika realitanya ya susah juga, berat juga tuh ya gitu. Karena ya itu terkadang diri ini ya mencoba untuk bersyukur, ya teman-temannya atau keluarganya ya mungkin dalam posisi yang selalu kadang mengeluh ini dan itu lah gitu ya. Nah itu, akan yang masih di bawah umur. Yang penting ada kerjanya. nah itu terkadang suka mengeluh, ibunya mengeluh atau pasangannya mengeluh gitu ya. Padahal ya diri kita mencoba untuk bersyukur. Ya bagaimana, agak berat juga gitu ya. Gitu. Karena ya tergantung lingkungan juga itu pengaruh ya. Pengaruh seseorang. Pengaruh bisa. Iya. Ini kan aduh masih ada anjing, ikut anjing. Nah, itu kembali lagi ya. Dan kembali bagusnya lafaz ya. Itu karena bagusnya keadaan ya gitu. Itu kalau kata siapa, lupa saya, Arabnya juga lupa lagi tuh ya. Jadi bagusnya lafaz, bagusnya lisan itu karena bagusnya keadaan gitu ya. Kalau keadaannya bagus ya, lingkungannya bagus, sosialnya bagus, insya Allah ya ditunjang dengan hal itu ya, lisannya juga pasti bisa bagus ya gitu. Tapi kalau lingkungannya buruk ya, atau itu ya keadaannya buruk ya, bisa jadi ya orang itu ya nggak kuat tuh. Nah itu ya, karenanya kalau kita merasa diawasi oleh Allah ya, hati juga merasa tenang, tentram ya gitu. Segala persoalan ya serasa mudah saja gitu ya. Nah itu serasa mudah, walaupun ya memang terkadang kalau menghadirkan pekerjaan buat kita saat ini misalnya yang kalau melihat jumlahnya agak berat juga, tapi ya serasa mudah saja, kita serasa enjoy lah gitu, enjoy dalam permasalahan yang ada ya, enjoy the moment aja gitu. Dan Allah yang menolong gitu. Allah yang memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar. Nah itu ini harus hadirkan ya, apalagi ketika kita mencari hal itu, ketenangan itu ya. Salam. Hadirkan juga dalam membaca kalam Allah, dalam sholat kita ya, dalam zikir ya. Itu yang akan senantiasa memberikan ketenangan buat kita. Poin yang ketiga, harus yakin bahwa seluruh ayat yang terdapat dalam kitab-kitab itu adalah syariat Allah, dan wajib umat
yang mendapatkan kitab-kitab tersebut untuk mengikuti syariat dan berhukum padanya. Ini bisa dibaca surah Al-Maidah ayat 44, 46, 48 ya. Itu bisa ya. Ya itu diantaranya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi kita punya syariat sama ya itu. Umat sebelum Nabi Muhammad punya syariat ya, masing-masing punya syariatnya gitu. Dan harus diikuti ya gitu. Dalam surah Al-An'am dikatakan fattabi'u ya, maka ikutilah kalian. Ikutilah itu pada petunjuk syariat itu ya. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqo bikum an sabilih, yang memecah belah dari jalan kebenaran itu ya. Ini mengikuti syariat ya. Sesuai dengan contoh Rasul ya. Iya. Dan juga yang keempat, harus yakin. Itu kalau ke makam itu ke makam orang tua. Ada yang telepon. Ada yang telepon. Saya bilang kabus. Oh, sudah. Oh,